Tema hari ini hati yang mati. Ada nggak hati mati, Pak? Orang sholat dia ke kafe, orang ngaji dia di rumah, orang ngaji dia nonton TV. Meninggal mau disolatkan. Kalau saya ada orang meninggal, tetangga siapa, Pak? Saya tanya, ada ketemu masjid nggak? Nggak pernah, Pak, ke masjid. Sholat aja kagak. Saya nggak ikutin sholatkan jenazah itu, Pak. Harus kita kasih sanksi. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, sedekah nggak pernah, masa bodoh terhadap umat, meninggal mau disamakan dengan umat Islam. Harus kasih pembelajaran, Pak. Tapi budaya kita kan pakai ora enak, ora pantas, ora tego. Saking Jawa siapa saking Jawi? Bapak saking Jawi? Setengah-setengah, Mas. Setengah? Blasteran. Jawa apa? Timur. Oh, Jawa Timur. Satu lagi? Flores. Oh, Flores ya. NTT, iya. Mayoritas Kristen itu. Ya, Pak ya. Tanda-tanda hati yang mati. 1. Berani meninggalkan sholat. Banyak nggak yang nggak sholat sekarang? Banyak, Bu. Tapi meninggal minta disolatkan. Meninggal disolatkan. Saya nggak mau. Buka Bapak dalilnya. Siapa yang buka dalil? 1959. Surah 1959. Ada mic satu lagi. Mic satu lagi. Oh, nggak bisa. Maryam. Iya. 1959. Kemudian datanglah setelah mereka mengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Lihat, akan muncul satu generasi yang nggak mau sholat. Mereka akan sesat dan disesatkan. Di dunia mereka hidup kaya, Pak. Harta berlimpah, fasilitas lengkap, sarana cukup, orangnya terkenal. Mungkin jadi pejabat malah. Tapi nggak sholat. Kalau di Saudi, Pak, di Timur Tengah itu, salah satu persyaratan diangkat jadi pejabat negara itu, sholat tidak pernah tinggal. Kedua, fasih membaca Al-Quran. Termasuk Malaysia. Di sana jangan harap, Pak, Bapak jadi pejabat kalau nggak fasih baca Quran. Bapak kira-kira setuju nggak syarat ini kita terapkan di Indonesia? Setuju nggak? Nggak ada yang setuju, Gila. Setuju nggak? Kalau saya jadi presiden, saya terapkan itu supaya berkah. Coba Bapak lihat. Kedua, buka Pak. 743847. 743847. Ayat 38 sampai 47. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Tuh, Pak, setiap orang bertanggung jawab. Ini kelihatan besar rekaman di padang mahsyar. Ngaji kita berapa jam? Siapa yang nyender, siapa yang santai, ketahuan nanti. Terus Dari golongan kanan ya, berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. ya besok kita insya Allah kalau masuk surga, Pak, nanya teman, Mas, kita kan satu SMA dulu. Iya. Kawan kita yang dulu di belakang kursi saya itu di mana? Sedengar kabar udah masuk neraka. Kalau kita bebas, Pak, lihat orang di neraka. Kita bebas nonton orang di neraka disiksa. Tapi orang neraka nggak bisa lihat kita di surga. Makanya bermimpilah jadi orang penghuni surga. Gampang kok orang masuk surga, patuh kalau perintah Allah, jauhi larangannya, selesai. Gampang nggak? Patuh perintahnya, jauhi larangannya, surga. Ya, terus Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka safar?
Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Oh, neraka Sakor tempat orang tidak sholat. Dikumpulin di sana. Yang nggak sholat di sini dikumpul. Orang dari Medan, dari Brebes, Pekalongan, Amerika, Jerman, Perancis, yang Muslim yang nggak sholat di satu tempat. Apa dosa mereka tidak sholat? Pada sholat cuma 7 menit. Banyak umat Indonesia banyak apa nggak sholat saya lihat. Puasa rajin. Padahal berat lah puasa itu. Tapi sholat nggak cuma 7 menit. Terus? Mereka dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Pelit. Besar pahalanya berikan makan orang miskin. Tapi kalau bisa rutin, Bu. Jangan Ramadan saja mengundang anak yatim. Hanya Ramadan ngundang orang miskin. Kalau tidak, kalau bisa sepanjang tahun tiap bulan ngundang. Bulan muda mah undang mah barang 20 orang anak yatim lah. Makan-makan yuk. Saya anak yatim, Pak. Yatim piatu saya dulu. Orang tua saya cepat meninggal. Makanya kalau saya lihat anak yatim saya menangis gitu. Seperti inilah ya Allah saya dulu saya pikir. Orang tua saya cepat meninggal dulu. Dengan segala usaha saya harus sekolah, saya harus kuliah. Iya, Pak. Kalau Bapak mungkin orang tua sampai kuliah Bapak masih punya orang tua barangkali ya. Iya, saya enggak, orang tua cepat meninggal. Makanya saya gampang kasihan lihat anak yatim itu. Masya Allah. Terus? Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Iya, terus? Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Iya, mendustakan artinya melupakan. Masa bodoh? Masih jauh. Sampai sekarang umat Islam masih ngomong, Allah kan masih jauh. Begitu sakaratul maut, terasa, Pak. Begitu masuk kubur, baru 7 langkah ditinggalkan kubur orang terakhir, udah man rabbuka, man nabiyuka. Pernah ada usil, Pak, di Medan ini. Orang ini muslim tapi nggak percaya, nggak ada sesak kubur tuh, mati ya busuk katanya. Tiba-tiba usilnya itu begitu dikuburkan jenazah itu yang Islam itu, dia punya kuda, diikatnya lah kuda dekat kuburan yang mau dimakamkan itu. Begitu ditinggalkan 7 langkah, Pak, melengking kencang-kencangnya kuda itu. Rupanya dia bisa mendengar siksa kubur. Kuda itu melengking, Pak, ketakutan mendengar siksa kubur itu. Baru percaya dia kalau azab kubur itu benar adanya. Awalnya dia nggak bilang, gua apa busuk. Dan mungkin masih ada orang sekarang berpikir seperti itu. Itu bohong itu. Hayalan itu ada sisa kubur gitu. Ya, terus? Iya. Sekarang 2. Merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Ada Pak kira-kira. Enjoy dia tiap hari minum. Enjoy dia tiap hari berzina. Enjoy tiap hari tidak sholat. Sudah sampai tahap ini, Pak, orang enjoy tidak melakukan ibadah, berarti Allah sudah menutup pintu hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Allah menutup pintu hatinya, habis selesai. Ghisawah walahum azabun azim. Dia mendapat azab yang pedih, kata Allah. Ada orang minum bir setiap hari, minuman keras setiap hari, enjoy. Kawan saya diantaranya itu. Satu Idul Fitri udah minuman keras dia, Bu. Satu Idul Fitri menerima tamu, kasih minuman keras, bir. Bir itu ada alkoholnya nggak, Pak? Cuma kadarnya rendah ya. Tidak seperti minuman yang lain. Tapi itu haram. Bukan masalah sedikit banyaknya. Iya, Pak. Santai dia. 4:17-18.
Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Oh, Bu. Ternyata orang yang bertobat itu kalau dia melakukan kejahatan dulunya karena belum tahu hukum, bukan karena niat melanggar hukum. Sekarang terbalik, hukum sudah tahu tapi dia langgar. Tahu dia kok dosa besar tidak sholat, tapi nggak sholat. Tahu dia dosa besar mengumbar aurat, tapi mengumbar aurat. Jadi dosa yang diampuni itu Pak. Orang melanggar hukum karena dia tidak tahu hukum. Kalau dia tidak tahu hukum, masih ada kemaafan ampunan dari Allah. Tapi kalau tahu hukum tapi masih dia langgar, itu yang berat sanksinya dari Allah nanti. Di Indonesia enjoy mungkin, yes. Waktu hidup enjoy mungkin. Tapi di padang mahsyar, nggak usah nunggu padang mahsyar lah. Waktu sakaratul maut. Pak, untuk mengingatkan kita sama dosa, biasakan Bapak melihat orang sakaratul maut. Saya kalau ada orang sakaratul maut, saya liatin gitu. Atau coba buka kain kapan jenazah sebelum dimasukkan ke liang kubur. Saya selalu sengaja Pak, dibuka kain kapan wajahnya sebelum masuk kubur. Mengerikan Pak, menakutkan wajahnya. Iya, Bapak belum pernah mungkin lihat ya. Menakutkan sekali Pak. Orang yang bikin dosa besar terus itu, bermaksiat tapi tidak beramal soleh. Ya, terus 11 ayat 3. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Bertobat memang diperintahkan. Sebaik-baik orang punya dosa nggak Pak? Seburu-buru orang punya pahala nggak? Punya kan? Bisa kepada Allah, bisa kepada sahabat, bisa kepada istri kita, bisa berburuk sangka kepada anak kita. Apalagi kita laki-laki suami ini Pak, berburuk sangka sama istri, ada uang habis, ada uang habis, padahal memang uangnya sedikit. Bapak gaji semua kasih sama istri, semua. Mana istri sini? Istri mana? Semua dikasih memang. Luar biasa ya Bapak ini ya. Beruntung punya suami seperti ini. Berarti istri Bapak manajemen keuangannya baik ya, bagus. Bapak berani kasih semua. Logikanya di situ. Kalau manajemennya nggak benar, nggak mungkin berani kita ngasih uang semua. Terus maaf, uang jajan Bapak pingin makan itu makan di kantor pakai uang apa? Sisanya. Hah? Cadangan. Sisanya. Ini mantu, ini anak Pak. Mantu. Mantu siapa? Aku yang bayar. Itu saya. Oh, mantu Bapak. Oh, luar biasa ya mantu Bapak ya. Sebelum kenal sama dia, maaf, suku apa Mas? Jawa? Jawa, Sunda, Palembang. Oh, Palembang, wong gitu gilo, wong gitu galo. Begitu ya. Kemudian 3, jauh dari Al-Quran. Maaf sekali Bapak, jangan tersinggung ya. Kadang ada mengaku Islam Pak, tapi seumur umur nggak pernah mau baca Quran. Ada dia ngaku Islam, maaf tidak bisa baca Quran. Ada. Ya maaf, jangan tersinggung. Mungkin ada di antara kita sih seperti itu sini. Gak usah malu belajar Pak, belajar aja. Panggil guru ngaji ke rumah. Iya Pak, ada. Mengaku Islam nggak bisa baca Quran. Baca Quran dia berjam-jam. Dengar berita dia berjam-jam. Baca Quran nggak bisa. Manusia paling sedih itu Pak.
kitab suci yang mulia dan dimuliakan manusia dan malaikat, dia tidak bisa baca. Bapak tahu nggak? Kalau kita baca Quran itu, ribuan malaikat datang ke rumah kita mendengarkan bacaan Quran itu. Seperti kita pengajian ini lah. Bapak kira nggak sekian banyak malaikat sekarang di sini mendoakan kita? Bahagianya dia kita mengkaji Quran. Sekarang keliling kita ini malaikat ini, Pak. Iya, berbahagialah rumah dibisikin pengajian itu. Berkumpulnya malaikat-malaikat Allah mendengarkan kajian Quran itu. Karena malaikat itu ngerti semua bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, semua ngerti malaikat itu. Ya, terus 4, tidak suka mendengar nasihat. Cuek. 7179. Tidak suka mendengar nasihat. 719. Ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati tapi tidak pakai untuk memahami ayat Allah. Terus. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, Pak, kalau lihat laut, subhanallah, berapa ratus ribu hektar ya Allah laut itu. Diisi dengan ikan mulai dari yang kecil sampai ikan paus. Saya kalau ke laut itu, Pak, menangis saya di pinggir pantai itu. Subhanallah, kebesaran Allah laut ini ya. Iya, Bu, ikan mulai dari segede kelingking sampai ikan paus ada di sana. Kita gratis ngambilnya, nggak pernah bayar. Tapi belum tentu sholat, Pak. Kita bayar kan karena belinya di pasar. Kalau kita ke laut mancing kan nggak bayar, kita mancing di laut. Iya, Bu, coba Ibu renungi dulu. Kalau Ibu ke laut sengaja ngambil ikan, nggak bayar kan? Yang bayar itu karena kita beli di pasar ikan. Begitu maha kayanya Allah dan maha pemurahnya. Tapi kita maaf ya, Bu, termasuk saya mungkin tidak tahu diri, kadang kurang bersyukur. Disiapkan Allah fasilitas semua, laut penuh ikannya. Negeri kita hutannya subur, tanahnya makmur, berasnya enak, tapi kurang kita apa? Kurang bersyukur. Ya, terus Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. iya, dengar nyanyian aja, jauhlah dari Allah. Lihat musik di maaf di mobil-mobil kita itu, bukan ngaji kan, tapi nyanyi. Di mobil Ustadz aja nyanyi. Ya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Allahu Akbar. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang sesat wajar, otak tidak berfungsi ya, Bu ya. Akal tidak ada. Apa beda kita dengan binatang? Binatang punya otak tapi tidak punya akal untuk menimbang. Fungsi akal apa, Pak? Menimbang, memutuskan. Kalau otak fungsi apa? Mikir. Hewan ini semua punya otak kok. Kebo itu otaknya lebih gede dari otak kita, tapi nggak punya akal. Makanya masuk surga itu manusia yang beriman, diberikan otak, diberikan akal, menimbang, memutuskan. Pantas nggak aku lakukan, layak nggak aku lakukan, bisa nggak aku lakukan. Kemudian tidak ada waktu untuk memikirkan perkara agama. 5918 sudah belum? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat. Oh, disuruh bertakwa dan memperhatikan apa yang sudah diperbuat. Usia berapa tadi, Pak? Saya 62. 62. Menurut Bapak lah ya, menurut Bapak.
secara teori kita lah Pak ya, wallahu alam, bukan iri ya. Bapak udah layak nggak masuk surga? Pengen. Insya Allah. Enggak, kalau kita teori ibadah lah. Artinya kita bisa ngukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, 7 tahun hamba sudah sholat. Bapak umur berapa sholat tidak tinggal? 45. Iya, kita bisa ngukur Pak. Astagfirullah, 50 tahun aku baru sholat dulu ya. Berarti baru 5 tahun aku sholat. Ampuni hamba ya Allah. Menangis kita Pak, minta ampun. Terakhir, tidak takut mati dan azab kubur. Masa bodoh katanya. Mati masih lama katanya. Besoknya meninggal dia. Banyak gitu Pak, kita ingatkan. Jangan gitulah kamu sholat. Umur sudah 50 lebih. Masih lama kok. Besoknya meninggal. Habis. 32:12. Kita buka sesi tanya jawab. 32:12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Semua ngomong gitu Pak nanti. Kembalikan kami Allah ke dunia, nanti kami beramal. Kembalikan kami dunia ya Allah, kami nanti bersedekah. Kembalikan kami dunia nanti puasa. Pret. Bohong itu. Itu udah mati kok. Makanya sekarang kita ingatkan, termasuk diri saya sendiri. Kita evaluasi ibadah kita Pak. Ibu lah, maaf jangan marah ya. Umur berapa? Sejak kapan ibu merasakan ketaatan indahnya sholat itu? Berapa? 35. Ya masih mendingan Bu. Ada orang 60 baru sholat, 3 hari meninggal dia. Iya, kita bersyukur Bu, dari usia muda sudah sholat. Kita bersyukur dari usia muda sudah taat. Alhamdulillah ya. Bukan ria tapi syukur. Terakhir 40-47. 40-47. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Nanti sama kita begitu Pak, bagi mereka yang neraka ya, bukan kita, na'udzubillah. Bisa nggak kalian melepaskan aku dari neraka ini? Bisa nggak kalian melepaskan aku? Nggak bisa Pak, nggak ada yang bisa nolong lagi. Yang nolong kita hanya satu. Apa Pak? Oh 2. Apa? Kalau Bapak bisa jawab boleh pulang. Ibadah kedua. Satu lagi apa? Syafaat dari Rasulullah. Iya. Itu makanya kita sering berselawat ya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Besok dia berikan syafaat kepada kita. Kenapa? Kamu dulu sering bersyafaat kepadaku. Sekarang aku menolongmu. Harusnya kita masuk, nauzubillah, harusnya beliau masuk neraka, tapi karena rajin bersyafaat, ya Allah ampuni dosa hambaku ya Allah. Iya Bu ya, sering berselawat Bu, sambil goreng tempe, goreng ayam, goreng bebek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mati ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil nyetir kita di mobil Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya kira cukup demikian. Saya buka sesi tanya jawab. Udah berbuka belum? Ya silakan yang bertanya. Yang bertanya itu cerdas. Ya silakan. Sekarang kan di TikTok itu banyak yang lewat, katanya kalau misalkan kita Enggak apa, teruskan aja dulu. misalkan
hadis kalian itu melalui TikTok. Menurut TikTok katanya kita sholat di hari Jumat itu di bulan Ramadan terakhir itu betul apa enggak? Maksudnya apa ya? Jadi gini, saya baca lihat di sosmed, katanya kalau kita ini meninggalkan sholat yang tidak terhitung bisa dibayar pada saat bulan Ramadan di Jumat terakhir. Nggak ada hadis yang saya temukan itu. Ada ya, berarti itu bohong ya Ustaz ya? Nggak ada saya temukan hadis seperti itu. Enak banget itu, di bulan Ramadan dibayar selesai. Ya Pak ya? Nggak ada hadis yang saya temukan itu. Mungkin Bapak pernah baca hadisnya? Nggak ada. Berarti itu bohong ya? Saya nggak berani mengatakan bohong, tapi sampai hari ini belum saya temukan. Jangan-jangan ibu yang bohongin. Karena saya lihat menurut hadis katanya. Jadi begini Bu, kalau ada yang mengatakan menurut hadis, hadis siapa? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai. Nomor hadis berapa? Bisa kita cek. Saya begitu Bu. Nomor hadis berapa? 1972. Saya buka hadis di rumah. Nggak saya temukan, berarti bohong. Ya udah buka belum? Ya terus. Yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya Pak kalau orang tua sampai nggak mampu atau nggak bisa menyuruh anaknya sholat? Apakah kena dosa atau enggak? Kenapa katanya? Bagaimana kalau orang tua nggak mampu menyuruh anaknya sholat? Apakah kita kena dosa bu orang tua? Tugas kita hanya menyuruh, mendoakan. Soal dia nggak mau, kita udah lepas. Tapi Bu jangan bosan, terus-terusan nak sholat nak. Nak sholat nak masuk zuhur. Sampai ibu meninggal tidak bosan mengingatkan anak sholat. Ibu sudah tidak kena dosa lagi. Tapi harus diingatkan terus. Ke luar negeri ditelepon. Nak kamu udah sholat, anak saya kan luar negeri. Nak udah zuhur nak. Jamaah nggak di masjid tadi? Jamaah ya nak, minimal sama teman kamu jamaah ya. Di apartemen. Saya gitu Pak, asal saya telepon bukan sudah makan, sudah sholat nak. Kebiasaan kita begitu nelpon anak, sudah makan. Sekarang kita ganti pertanyaan itu, sudah sholat nak? Sholatnya jamaah enggak? Jamaahnya masjid di rumah tadi. Insya Allah ya Bu. Ingat terus, walaupun anak kita luar negeri, kewajiban kita sampai kapan? Sampai dia mati atau mati aku mati duluan. Baul banget sih ya. Iya karena kamu anak kandung ayah nak. Sampai kapan ya? Sampai ayah mati nak. Atau kamu mati duluan. Itulah prinsip. Terutama Tidak menggugurkan kewajiban orang tua. maksudnya? Tetap. Iya, saya bilang sampai mati ibu nyuruh anak. Terutama anak laki-laki ibu ya. Anak perempuan ada suaminya. Setelah aku nikahkan engkau, Maryam binti Munzir Situmorang dengan mas kawin 30 kilo emas tunai. Anak saya Pak, terserah saya. 3 kata beliau kan. Sah. Ya sudah. Mau jadi setan dia terserah jadi setan. Tanggung jawabnya siapa? Mantuku. Jadi kalau dia nggak sholat Pak, saya panggil bukan anak saya, mantu. Jok ke rumah ada apa ya? Kamu ke rumah sorangan kadia. Ulah bawa istri kadia sorangan. Ayah naon tuh Pak? Bapak lihat sejak kamu nikah anak Bapak enggak sholat lagi saya lihat. Di mall jam sholat berkeliaran. Tolong ya nak, tanggung jawab kamu sebagai suami. Ayah sudah nikahkan kamu. Iya Pak, Bapak punya anak perempuan. Iya. Jangan tegur anak Bapak, ini tegur. Mantu kita tegur. Nama Mas siapa tadi? Odi. Nama panjangnya? Ayodhya. Ayodhya ya. Itu bahasa apa itu Mas? Ibrani. Iya, Bapak ngasihati mantu. Jangan biarkan gak sholat ya gitu. Iya saya pikir sekian. Udah masuk, udah buka belum? Iya satu lagi, nggak apa-apa, ayo.
Ustaz suaranya. Tadi kan judulnya mati hati ya. Ya? Hati yang mati ya. Iya, Nah, gimana triknya supaya kita bisa hati kita jadi hidup? hidup. Satu, bersahabat dengan orang yang tidak mati hatinya. Yang kedua, jangan bergaul dengan orang yang jahat. Yang ketiga, banyak istighfar. Banyak apa? Istighfar. Memang benar Pak, banyak orang hatinya mati karena tidak istighfar. Itu kan mesti dihidupkan Bapak. Hati yang mati kan mesti hidup. Kita hidupkan lagi maksudnya supaya hidup lagi. Iya, bersahabat dengan orang hati yang tidak mati. Siapa itu orang taat, orang soleh? Dekat dengan ulama, akrab dengan ustadz, jangan dengan sebelah. Iya, ada yang lain lagi. Hukumnya sombong gimana Kak? Wah, dosa besar. Dalam beragama. Dosa besar. Ini nggak boleh sombong dan dia ya. Iya, sombong ria dosa besar. Tapi kalau niat kita supaya dicontohkan nggak ada masalah. Contohnya, setiap waktu ke masjid, bukan berarti kita ria, memang ke masjid kan gitu kan? Udah buka. Yang lain, ayo. Dan kamu pertanyaan Pak Rahmat, dan Pak Rahmat ada pertanyaan. Iya, Kalau sering salawat tapi nggak pernah sholat itu gimana? orang gila. Salawat tapi nggak sholat. Persyaratan masuk surga apa? Sholat dulu yang pertama periksa kan? Bukan salawatnya Pak. Betul Bapak bilang itu. Banyak gitu kan? Salawatnya Masya Allah, tapi nggak sholat. Sholat cuma 7 menit. Ya, yang lain? Biar dapat syafaat kan, Pak Ustaz? Biar dapat syafaat deh. Gimana syafaat? Sholat aja kagak. Bapak tahu nggak? Rasulullah tidak sewenang-wenang gitu, semaunya dia memberikan syafaat Pak. Itu harus izin Allah. Bapak kira segampang ini Rasulullah memberikan syafaat sama umatnya? Enggak, harus izin dari Allah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah memperlancar apa yang diniatkan, mengabulkan apa yang didoakan, memperbaiki apa yang kurang. Ya, bulan Ramadan ini doa kita insya Allah dijabah oleh Allah. Yang punya anak mudah-mudahan disehatkan, yang mau melahirkan mudah-mudahan dilancarkan, yang mau menikah lagi mudah-mudahan dipermudah. Bapak mau nikah lagi enggak? Boleh Ustaz. Iya, kita doakan. Ada istri di sini. Masya Allah. Baik, terima kasih. Waktu udah masuk kali ya? Ya kayaknya udah bentar lagi. Satu menit lagi. Iya, terima kasih kepada sahabatku, tuan rumah. Mudah-mudahan tiap tahun kita berkumpul lagi mengkaji Quran. Dan satu yang paling penting, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah. Dan satu lagi, kita bertemu di sorga. Ngopi-ngopi di sorga insya Allah. Ya, terima kasih. Di sorga ada kopi Pak, semua ada teh manis, cuka apel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.